bukankah dengan kita menceritakan kabar sukacita kepada orang lain, mereka akan memperoleh kehidupan yang kekal? Sola Gracia, jumpa lagi dengan saya Pendeta Audi Ngantung di dalam acara Gema Injil Anugerah. Sahabat Anugerah, mari kita bersama-sama meluangkan waktu lagi untuk bisa menikmati firman Tuhan dalam pembacaan dan perenungan kita pada saat ini. Namun sebelum kita membaca Alkitab, mari kita memohon tuntunan Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur saat ini kami boleh diberikan kesempatan untuk menikmati firman-Mu. Kiranya hikmat daripadamu menjadikan kami faham terhadap firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan bersama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Anugerah, pembacaan kita pada saat ini terambil dalam kitab Markus, pasal 1, ayat 40 sampai dengan ayatnya ke-45. Jadi Markus pasal 1, ayat 40 sampai 45, demikian firman Tuhan. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus, dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus datang juga kepadanya dari segala penjuru. Sampai di sana pembacaan kita. Sahabat Anugerah yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam pembacaan kita di sini kita dinyatakan tentang bagaimana ada orang-orang yang mengalami penyakit kusta dan menjadikan mereka sebagai orang-orang yang terkucil dalam lingkungan orang-orang Israel. Karena bagi bangsa Israel, pada saat itu, penyakit kusta itu dianggap sebagai penyakit yang mudah menular dan dikategorikan sebagai penyakit kutukan. Sehingga semua orang yang mendapatkan penyakit ini, mereka berada pada tempat-tempat yang terkucil. Tidak bergaul, tidak bersama-sama dengan orang-orang yang sehat. Nah, dalam pembacaan kita di sini, kita perhatikan bagaimana kemahakuasaan Allah dinyatakan karena ada kasih dan keteraturan dalam kehidupan umat manusia. Orang yang sakit kusta itu berharap agar supaya dia boleh disembuhkan. Itu yang menjadi keinginannya. Itulah yang diharapkan. Nah, sehingga dalam pembacaan kita boleh melihat lebih jauh. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuan. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Orang itu datang kepada pribadi yang tepat. Upaya untuk sembuh, dia datang kepada pribadi yang tepat, yaitu Yesus Kristus yang adalah Allah yang punya kuasa untuk dapat menyembuhkan segala macam penyakit. Tidak ada satu jenis penyakit yang tidak dapat disembuhkan di dalam kuasa Tuhan. Itulah sebabnya seorang yang sakit kusta ini datang kepadanya dan memohon, "Jika engkau mau,
engkau pasti dapat menyembuhkan aku. Jadi ada keyakinan yang dia miliki bahwa Yesus yang sudah melakukan mujizat-mujizat pasti dapat menyembuhkan dia. Dan dia datang memohon kesembuhan. Dia datang berlutut dan memohon dengan sungguh. Yakin bahwa Tuhan mampu menyelamatkan dia, mampu memberikan kesembuhan bagi dia. Sehingga dalam perkataannya dia berkata, jika engkau mau, engkau pasti dapat menyembuhkan aku. Dan Tuhan menjawab. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Jadi pada saat orang itu datang kepada Yesus, memohon kesembuhan, Tuhan berkata bahwa, aku mau, jadilah engkau tahir. Ia mengulurkan tangan dan kemudian menyembuhkan orang tersebut. Mujizat terjadi untuk kesembuhan orang yang berpenyakit kusta tersebut. Firman Tuhan berkata, seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Sesuatu yang terjadi luar biasa karena mujizat, karena kemahakuasaan Tuhan dinyatakan untuk menyembuhkan. Seketika itu juga penyakitnya disembuhkan. Ia menjadi tahir. Tuhan berkata, aku mau. Pada saat ada permohonan, jika engkau mau, engkau pasti dapat menyembuhkan. Dan Tuhan berkata, aku mau. Ada permohonan yang sungguh dinyatakan kepadanya dan dijawab dengan pasti oleh Tuhan. Dengan mujizat, kesembuhan yang luar biasa terjadi di dalam kehidupan seorang yang berpenyakit kusta ini. Kemudian di dalam ayat yang ke-42, 43, segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Ada peraturan Taurat pada masa tersebut. Setiap orang yang berpenyakit kusta, walaupun ia sudah disembuhkan, atau penyataan kesembuhan tersebut, itu adalah hak yang diberikan kepada imam-imam. Mereka yang dapat memberikan sesuatu yang menunjukkan bahwa seseorang itu sudah sembuh dari penyakit atau tidak. Dan itu dapat diumumkan kepada banyak orang sehingga dia boleh diterima pada saat dia hidup bergaul bersama-sama dengan rakyat yang lain. Itulah sebabnya peringatan yang sangat keras dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jangan kemana-mana. Jangan ceritakan berita ini kepada orang lain sebelum engkau pergi kepada imam. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada para imam. Dan persembahkanlah korban sesuai dengan aturan. Dikatakan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Mempersembahkan korban adalah kewajiban yang dinyatakan kepada mereka yang mengalami penyakit dan kemudian sudah disembuhkan. Jadi ada aturan yang jelas. Itulah sebabnya Tuhan menyatakan dengan sangat keras. Ada peringatan yang keras dinyatakan kepadanya. Supaya dia boleh pergi menunjukkan diri dulu kepada para imam. Sehingga para imam dapat menyampaikan pengumuman bahwa dia sudah sembuh. Tetapi yang dia lakukan adalah dia pergi memberitakan peristiwa ini kemana-mana. Dia tidak taat pada aturan. Dia ceritakan apa yang dia alami. Saking sukacita yang dia rasakan. Disembuhkan, dia tidak menuruti ketentuan yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Yang berdampak pada pergerakan dari Yesus untuk memberitakan firman terhambat. Di dalam pembacaan kita, ayat 45. Nah, sahabat anugerah yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar mendapatkan berkat dari pembacaan kita saat ini. Pertama, kita temukan bahwa penyakit apapun akan dapat disembuhkan jika kita mau datang kepada pribadi yang tepat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena Dia Maha Kuasa, Dia dapat menyembuhkan
segala macam penyakit. Kita datang kepadanya untuk memohon dengan sungguh. Dan Tuhan pasti dapat menyembuhkan segala macam penyakit sesuai dengan kerelaannya. Jika engkau mau, engkau pasti dapat menyembuhkan aku. Dan Tuhan menjawab, aku mau. Jadi Tuhan memberikan jawaban aku mau, dan dia membuat mujizat bagi kesembuhan. Jadi kita datang pada Kristus dengan sungguh. Tuhan pasti akan mendengarkan permohonan kita. Juga kita dapat perhatikan bagian selanjutnya. Sesudah dia ditahirkan, mujizat terjadi. Seketika itu juga dia disembuhkan. Tuhan memberikan perintah. Peringatan yang keras. Pergi kepada para imam. Jangan kemana-mana. Jangan ceritakan cerita ini sebelum pergi kepada imam. Karena itu aturan yang berlaku saat itu. Sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Musa. Tetapi yang dilakukan oleh orang yang sudah disembuhkan itu, dia pergi kemana-mana dan kemudian menceritakan peristiwa yang terjadi. Dan dampaknya adalah Yesus tidak bebas lagi mengajar, memberitakan di tempat-tempat umum. Jadi ada upaya yang terjadi menghambat dalam pelayanan. Tetapi dalam bagian ini kita bisa menarik pembelajaran bahwa orang dilarang untuk menceritakan pengalaman hidupnya, menceritakan mujizat yang dilakukan oleh Tuhan, tetapi justru dia pergi memberitakan. Nah, banyak orang yang beragama Kristen saat ini diperintahkan oleh Tuhan untuk siap sedia memberitakan kabar sukacita ini kepada orang lain, tetapi justru tidak pergi. Ada yang dilarang pergi, tetapi justru ada yang disuruh pergi, tetapi tidak menceritakan. Bukankah dengan kita menceritakan kabar sukacita kepada orang lain, mereka akan memperoleh kehidupan yang kekal, keselamatan? Jika kita ceritakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Juru Selamat, mereka yang tidak mengetahui keselamatan yang hanya ada di dalam Yesus, mereka boleh percaya pada Yesus dan mendapatkan kehidupan yang kekal. Mari kita beritakan berita sukacita ini. Karena dengan memberitakan Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat, dia sudah datang ke dalam dunia, dia sudah rela disalibkan, dia rela mati, dikuburkan, tetapi karena dia Maha Kuasa, dia bangkit dari kematian mengalahkan maut, dan memberikan hidup kekal, memberikan kemenangan kepada manusia yang berdosa. Kita semua berdosa, dan upah dosa adalah maut, yang akan membawa kita kepada kehidupan, penderitaan yang kekal, kematian yang kekal itu di neraka. Tetapi Kristus sudah mengalahkan maut tersebut dengan bangkit dari kematian. Sehingga ada jaminan siapa yang percaya kepada Kristus tidak binasa, tetapi memiliki hidup yang kekal. Mari kita terus memberitakan ini. Ceritakan kepada orang lain bahwa kabar sukacita yang menyelamatkan hanya ada di dalam Yesus. Kesembuhan yang sesungguhnya, mujizat terjadi jika Tuhan mau melakukan hal tersebut sesuai dengan permohonan yang sungguh dari setiap orang yang mau percaya kepadanya, memohon kepadanya. Kiranya firman Tuhan ini menjadikan kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami boleh membaca Alkitab dan merenungkan firman-Mu. Kami percaya kami diberkati, dan kiranya kami juga boleh menjadi berkat bagi orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini. Amin.